Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Saya masih tetap pada pokok hal yang akan kita bahas mengenai gereja yang bermutu. Gereja yang bermutu, saya sudah jelaskan beberapa kali, beberapa sesi. Ciri-ciri gereja yang bermutu adalah jemaat itu lapar dan haus akan kebenaran firman, tidak meninggalkan cinta pertama, kasih mula-mula, melayani Tuhan dengan berapi-api, tahan menghadapi segala cobaan-cobaan, ya, dan tidak suam, panas tidak, dingin juga tidak, lau-lau. Ya, Tuhan tidak suka orang Kristen lau-lau. Kalau mie lau-lau mau saya, tapi kalau orang Kristen lau-lau, ya lekas bertobat. Ya, ada sebabnya mengapa orang Kristen itu dulu penuh dengan kasih mula-mula, sekarang tidak. Ada sebabnya mengapa orang Kristen itu dulu dia kasih mula-mulanya luar biasa, sekarang hilang. Tentu ada sebabnya. Dan yang paling tahu adalah kita sendiri. Kalau kita tetap tidak mengetahui, kita boleh tanya sama Tuhan. Atau kita boleh tanya kepada orang-orang yang menjadi pemimpin kita. Ya, atau dalam cell group, yaitu PKS-nya. Bisa ditanyakan. Apa sebabnya sehingga terjadi hal seperti itu. Tuhan itu Allah yang jelas, Allah yang nyata, Allah yang terang. Tidak ada sesuatu bisa terjadi menjadi A menjadi B tanpa ada sebab yang menyebabkan itu. Saudara, ya. Nah, sedikit saya mau singgung juga mengenai angka 666. Sekarang sudah ramai, pasarannya naik, bahwa antikris sudah mau datang. Nanti saudara tidak akan dicap, sini kamu, cap, dak. Nggak mau ditembak mati, masih enak kalau ditembak, kalau disilet-silet. Ya. Nah, sekarang melalui satelit langsung bisa, bagaimana caranya? Ya, caranya, nah ini orang-orang yang punya komputer dunia ada di Indonesia sekarang, Bill Gates, boleh tanya sama dia. Ya, ada orang bilang takut sekarang pegang telepon. Begitu pegang telepon itu bisa memberikan tanda dan sebagainya dan angka. Dan angkanya itu segala macam angka bisa keluar, tapi pokoknya itu adalah 3 kali 6. 6 itu angka fana. Jadi angka fana, dicap angka fana, berarti tubuh orang yang dicap itu tubuhnya fana, jiwanya fana, rohnya fana. Alias dia sudah dikuasai oleh antikris. Ekonomi dunia akan dikuasai oleh antikris. Politik dunia akan dikuasai oleh antikris. Sebab itu tidak heran sekarang beras mahal,
minyak hampir naik 100 lebih, bisa sampai $200, menakutkan, mengejutkan, mengapakan semuanya ya. Yang mungkin dunia belum pernah terjadi seperti itu sejak saya lahir 60 tahun yang lalu. Dan ini dikatakan krisis pangan global. Jadi bukan Indonesia saja yang mengalami krisis, bukan cuma satu negara saja, tapi hampir seluruh dunia. Kalau Afrika sudah jangan diomong, itu di situ memang tempatnya kemiskinan yang luar biasa. Kalau Eropa, justru Antikristus akan memakai segala alat-alat komputer yang luar biasa itu untuk menguasai dunia. Dengan komputer itu dunia itu menjadi kecil sekarang. Ya seperti bola jeruk nipis lebih kecil lagi. Jeruk manis. Ya. Nah, di tengah-tengah hiruk pikuknya orang ketakutan dan sebagainya, mau lari kemana di seluruh dunia akan kena itu seperti satelitnya itu akan bisa menembus sampai apapun juga. Dan tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Jadi saudara, tapi sebenarnya kalau kita ini anak Tuhan, kita tidak usah takut dan tidak bisa tidur, khawatir, sesak napas, asma, mati. Pada akhirnya. Padahal itu belum dipasang sudah mati duluan. Apalagi kalau itu dipasang, lebih banyak yang mati. Amin. Serba salah kalau amin buat orang yang tidak mau bertobat. Karena itu saya tidak mau terlalu menyibukkan angka 66. Kalau itu tidak Tuhan izinkan tidak bisa terjadi. Kalau Tuhan izinkan terjadi, apa sebabnya? Maknanya apa? Ya di sini, naik sini. Ini bukan pasukan berani mati. Ya, itu pada yang berkualitas ya. Jangan dekat-dekat dengan saya nanti kena sampai. Ya, puji Tuhan ya. Yang penting buat kita sekarang kita mau sungguh-sungguh. Saudara sungguh-sungguh atau tidak, itu saudara yang tahu, bukan pendeta yang tahu. Pendeta paling-paling lihat Anda pergi gereja, lain kali Anda tidak pergi gereja. Tapi orang yang pergi gereja belum tentu ke gereja itu bukan tanda bahwa orang itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin dia cuma menunjukkan warnanya bahwa dia adalah seorang Kristen. Kalau tidak pergi gereja hari Minggu kurang semarak. Kalau ada dia semarak. Ya. Dan sebagainya. Tapi hidupnya tidak ada pertobatan. Hidupnya tidak ada kelahiran baru. Nah, Roh Kudus juga tidak ada di dalam dia. Kekristenan seperti itu kelihatan luarnya bagus tapi dalamnya kropos. Dan tunggu saat tanggal mainnya itu kekeroposan akan dimunculkan oleh Tuhan dan untuk dinyatakan jenis-jenis apa kita itu sebagai orang Kristen. Apa kita sebagai orang Kristen yang lapar dan dahaga akan firman Tuhan. Kebenaran apakah kita ini orang Kristen yang tetap memiliki kasih mula-mula berapi-api. Ataukah kita ini orang Kristen yang tidak tahan aniaya. Orang Kristen yang tidak ada kesatuan. Rumah tangga aja tidak satu apalagi gereja dan global, ya. Apakah ada kesatuan? Saya malam ini mau berbicara tentang kesatuan, persekutuan, ya. Salah satu ciri daripada gereja yang berkualitas atau gereja yang bermutu adalah gereja itu adalah gereja yang punya persekutuan yang erat, yang kuat sekali. Ya. Mari kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42. Silakan baca. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul terus. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dalam persekutuan, itu yang kedua. Pengajaran rasul-rasul, yang pertama. Di gereja harus ada pengajaran. Kalau tidak, gereja itu kropos, nanti tidak kuat ya, menghadapi percobaan. Ancaman antikris dan sebagainya. Dan kemudian mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ini yang ketiga. Dan berdoa keempat. Ya, sudah. Jadi ada 4 macam gereja bermutu. Saya tidak mengambil semuanya, saya ambil satu dulu. Yaitu di dalam persekutuan. Katakan sama-sama, di dalam persekutuan. Ini sangat penting. Begitu kita mengabaikan kesatuan mulai dari dalam, maka bahaya sedang datang menimpa orang itu. Mengabaikan kesatuan adalah mengundang bahaya. Entahkah itu kesatuan di dalam hati kita sendiri, terpecah belah di dalam hati kita ini, kita membenci diri kita sendiri dan sebagainya. Itu berarti dia belum diperdamaikan dengan darah Kristus.
ya maupun di dalam rumah tangga. Mengabaikan kesatuan rumah tangga itu dalam bahaya. Ini sangat penting sekali untuk kita mengetahui. Tuhan tidak mau kita cuma beribadah, tetapi kesatuan rumah tangga mesti dijaga. Sebab Tuhan membuat pertama kali itu rumah tangga Adam dalam kesatuan. Ya, nah hanya iblis yang membuat perpecahan. Nah, satu hal yang saya akan tunjukkan kepada saudara, bagaimana pikiran kita yang negatif itu akan dipositifkan. Ya, kita akan periksa sebentar. Dan kalau pikiran kita positif, perkataan kita juga positif. Di dalam Filipi pasal yang kedua, coba kita baca. Ya, malam ini kita akan belajar tentang berpikiran positif. Sebab kalau kita tidak punya pikiran yang positif, jangan memimpikan mau bersatu, bersekutu satu dengan yang lain. Di dalam kasihnya Tuhan, di dalam jemaat, di dalam gereja ini, tiap gereja mesti mempunyai persekutuan ke dalam. Bagaimana kita mau membuat persekutuan keluar kalau ke dalam masih belum? Ya, tiap rumah tangga anak Tuhan juga harus ada kesatuan. Mengapa kata harus? Tidak ada alternatif, tidak ada pilihan, satu atau tidak sama sekali, yaitu persekutuan di dalam Kristus. Ini sangat penting sekali. Dan juga kesatuan gereja secara global. Ya, mari kita mau baca ayat yang ke Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 saja. Pikiran positif, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Apa itu suci atau tidak? Kalau tidak suci, keluarkan itu pikiran-pikiran najis. Ya, apakah itu mulia, terhormat untuk didengar? Kalau tidak, singkirkan, minta dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran yang tidak benar harus keluar ya daripada saudara, daripada kita. Nah, adil, orang semua yang benar, kita mesti periksa. Kalau kita memikirkan sesuatu, apa ini benar atau tidak? Kalau tidak, buang saja itu. Sebab Paulus berkata, pikirkan yang positif. Pikirkanlah semuanya itu yang positif tadi. Terus? Semua yang manis, semua yang sedap didengar. Lawannya manis apa? Pahit, kepahitan hati. Orang itu kepahitan hati bukan cuma dengan mulut ngomong aku pahit hati sama orang ini. Aku pahit, aku bermusuh, aku tidak mau berdamai sampai mati. Itu perkataan pahit. Dari mana? Pikiran pahit. Dari pikiran masuk ke mulut, keluarkan dari mulut. Apa saudara mungkin berbicara melalui otot belakang? Tidak, dari pikiran. Kalau kita membuat pikiran positif itu menjadi pemimpin kita, maka kita akan aman. Terus? Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Kalau bertentangan dengan ini, singkirkanlah semuanya itu. Ya, jadi pikiran positif itu akan membuat kita berbicara positif, bersikap positif, karena pikiranku positif. Komputernya itu di sini. Kalau pesawat terbang, kokpitnya itu di sini. Ya, kalau di sini ada kerewelan, di sini ada kebocoran, pesawat terbang berapapun harganya mahal dan masih baru, isi 300 atau 400 orang, mati seketika itu juga. Kenapa? Kokpitnya ada masalah di sini, trouble-nya ada di sini. Jadi saudara, kita mesti menyalipkan semua, kita mesti salipkan keinginan kita dan sebagainya. Tapi jangan lupa semua itu termasuk pola pikir kita yang negatif, itu harus disalipkan. Kalau saudara mau bangkit sebagai insan manusia yang lahir baru, ya, puji Tuhan. Saudara sampai di sini saudara mengerti? Sudah mengerti? Kalau mengerti katakan amin. Mengerti? 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 Ini slow down atau slow apa ini? Baik. Tentang persekutuan. Pegang baik-baik ini. Persekutuan. Kalau gereja tidak ada persekutuan, ke dalam dulu belum ada. Jangan membayangkan gereja kita itu gereja yang hebat, dahsyat. Tidak. Sebab Tuhan mau ada kesatuan, persekutuan, ya.
Jadi persekutuan itu membuat gereja akan cukup tidak goyah. Gereja tidak berdiri dengan goyah, tetapi gereja jerih payahnya semua tidak sia-sia bagi Tuhan. Satu domba, pernah baca mengapa ada seekor domba hilang? Apa sebabnya bisa terjadi demikian? Lukas pasal yang ke-15, tidak usah baca ya, belum waktunya, saya boleh baca di rumah. Mengapa ada perumpamaan, dan saya percaya perumpamaan itu adalah sesuatu kejadian yang seringkali terjadi. Yesus tidak memberikan satu perumpamaan dari sesuatu yang tidak real, tidak nyata. Itu kejadian setiap hari. Ya, ada domba yang disergap oleh serigala, ada yang dimakan oleh singa, ada yang dibunuh oleh ular, kemudian dimakan santap, makan malam atau makan pagi. Apa sebabnya? Persoalannya ini. Mengapa bisa ada satu domba terhilang dan mungkin masuk jurang, mungkin ditergap oleh singa mati? Apa sebabnya? Satu hal, karena dia menyendiri dari kelompoknya yang banyak itu. Domba bukan binatang yang seorang diri, sendirian, dia bukan seorang sedomba sendiri. Domba bukan satu binatang yang hidupnya sendiri-sendiri. Sebab itu dikatakan kawanan domba. Kawanan itu lebih dari satu, betul? Kalau cuma satu tidak bisa dikatakan, ini kawanan domba saya. Loh, kok cuma satu? Iya, yang lainnya mana? Masih dalam alam roh katanya, belum ada. Ya. Jadi persekutuan itu penting sekali. Ya, apa sebabnya? Karena dia menyendiri, mungkin ada masalah di antara domba-domba itu, dan itulah saatnya musuh-musuhnya itu menerkap. Sebab apa? Sebab kalau domba itu bergabung lagi dengan kawanan domba yang banyak, taruh kata 100 domba, banyak itu sudah. Maka singa atau serigala atau ular itu tidak berani mendekati kawanan itu. Satu lawan satu dia mau. Tapi kalau satu ekor singa atau satu ekor ular mesti mengalahkan satu kawanan domba yang kira-kira 100 ekor domba, bakalan dia yang akan mati, bukan domba yang mati. Sebab apa? Sebab kekuatan domba itu ada di dalam kesatuan kawanannya. Bisa mengerti? Paham? Ya, paham? Yes, paham. Haleluya. Amin, begitu ya. Saudara yang semangat supaya saya juga semangat. Amin. Saudara jangan loyo. Amin. Ya, begitu. Pertahankan gas, jangan turun. Haleluya. Kekuatan kita adalah pada waktu kita bersekutu. Atau kekuatan kita adalah dalam kesatuan. Artinya gereja ini isinya manusia-manusia yang bersatu. Kadang-kadang kita mesti mengorbankan kepentingan kita sendiri karena orang lain. Ya, kita harus mengikul salib seperti Tuhan Yesus, tapi salibnya tidak berat seperti Tuhan Yesus. Kalau itu saja tanpa darah kita tidak bisa, bagaimana kita bisa berkorban sampai mencucurkan darah kita sendiri di hadapan Tuhan? Jadi iblis tahu kekuatan kita itu pada saat kita berkawanan, bersatu. Tapi kelemahan kita adalah pada saat kita pergi, mungkin sebab kalau domba itu makan dia tidak lihat ke atas. Ya, dia lihat bawah. Jadi jalannya terus lihat ke bawah, rumput, mana kamu rumput goreng, mana. Carinya rumput terus dan lihatnya ke bawah terus. Betul? Betul apa tidak? Siapa yang punya domba di sini? Coba angkat tangan. Anjing lain, dia selalu melihat ke bawah, tidak melihat ke atas, di mana carilah kerajaan surga dengan segala kebenarannya, maka apa yang kamu butuhkan akan ditambahkan. Itu bukan jalannya orang duniawi, jalannya orang Kristen. Ya, jadi saudara harus yakin nih bahwa kekuatan dalam rumah tangga itu terdapat pada kesatuannya. Ya, kalau suami istri sudah tidak bersatu, tunggu tanggal mainnya, anaknya akan juga tidak mau bersatu. Lebih banyak dia di luar daripada di dalam rumah. Saudara, ada begitu banyak efek-efek dampak yang negatif yang akan terjadi
di dalam rumah tangga itu apabila di dalam rumah itu tidak ada kesatuan dan dibiarkan terus begitu, tidak ada usaha. Ada seorang Amerika, saya kurang jelas namanya, dia mengatakan begini, ditanya sama orang, gimana sih supaya suami istri itu bisa rukun, tidak bentrok terus. Dia bilang begini, cinta itu sebentar. Pada waktu pacaran mau menikah, setelah menikah habis, itu cinta. Tapi disanjung-sanjung oleh orang-orang muda dunia. Orang muda Kristen tidak sanjung-sanjung ya. Tapi sebentar saja. Nah, pernikahan itu bukan cuma didasarkan atas cinta lagi. Kalau cuma cinta manusia, lama-lama habis cintanya, ya tengkar terus. Nah, masalah-masalah yang negatif terjadi pada saat itu. Jadi pernikahan yang disertai dengan kasih agape itu kekal, itu panjang. Tapi sebelum pernikahan orang muda mengatakan ini cinta, nyanyiannya juga cinta, makan cinta, panggil cinta, orang disebut cinta. Itu cuma sebentar. Sebentar. 1-2 tahun, bosan, ya sengaja pulang malam, ya bikin horok, dan terjadilah perpecahan-perpecahan. Tuhan mau itu tidak terjadi. Saudara-saudara, tidak ada jalan lain untuk kita kembali. Sebab kita tidak bisa membayangkan gereja yang bersatu kalau rumah tangga kita sendiri lebih kecil, belum bersatu. Amin. Nah, cinta itu sebentar, kasih agape itu kekal selama-lamanya. Banyak rumah tangga orang Kristen sekarang ini tidak cerai di pengadilan, tapi cuma sifatnya bertahan demi anak, demi harta, demi bengkel, demi pabriknya, demi nama baik keluarga, ya. Supaya jangan nama baiknya tercoreng, jangan kamu cerai. Tapi ya di 4-4 tak tahan, lama-lama juga bercerai. Ya. Jadi ingat saudara, banyak rumah tangga sekarang kacau. Banyak rumah tangga Kristen pun kelihatannya bagus di luar, tidak ada perceraian, tidak ada percekcokan, tapi sebenarnya itu cuma menahan diri. Dan yang tidak lama lagi akan terjadi perceraian. Banyak orang pikir kalau rumah tangga ini rukun, ya, karena ada cinta. Kalau kasih saya percaya, tapi kalau cinta saya tidak percaya. Cuma nafsu saya. Ya. Tetapi Tuhan mau supaya kita memiliki rumah tangga yang penuh dengan kedamaian. Amin. Kedamaian itu sangat mahal. Ya. Nah, persekutuan, saya mau berbicara tentang persekutuan. Perhatikan dengan baik-baik. Saudara, siapa orang yang bisa kita ajak curhat, bisa kita ajak untuk menguatkan iman kita, dan sering kita mau dengar nasihat-nasihat dari mereka, karena nasihatnya itu dalam kurung sesuai dengan firman Tuhan. Kira-kira adakah orang seperti itu yang pada satu saat saudara perlu curhat, tidak ada yang bisa dicurhati, ditahan, lama-lama stres, habis stroke. Karena menahan sesuatu yang ada di dalam rumah tangga yang tidak segera diselesaikan. Bisa nangkap ini? Demikian juga di dalam gereja, tidak segera diselesaikan. Ya, maafkan sebentar. Sekarang kita mencari orang yang bisa kita curhat sama dia. Karena katanya gereja itu yang berkualitas itu ada kesatuan, ada persekutuan, dikatakan ada kesatuan dan persekutuan. Kalau dikatakan persekutuan, paling sedikit di antara 2 orang. Betul apa tidak? Masa sendirian, oh saya ada persekutuan dengan siapa?
Ya, kamu sendirian? Ada persekutuan dengan siapa? Wewe Gombel? Tidak, jangan. Ya, harus paling sedikit 2 orang. Ya, di mana orang ini bisa dipercaya untuk dia curhat, bisa carikan jalan solusi, ya, atau memberi nasihat, ya, sebab dia tahu nasihatnya selalu sesuai dengan firman Tuhan dan yang menguatkan siapa yang lemah. Ini sangat penting kalau saudara mendapatkan orang seperti itu di dalam gereja atau di dunia ini, maka saudara mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena kita tidak bisa bersekutu bersatu dengan angin, tidak mungkin. Ya, nah, saya mau tunjukkan kepada saudara contoh-contoh orang-orang yang bagaimana caranya dia mempengaruhi kita, pengaruh yang positif ya, sehingga terjadi persekutuan yang indah, saling menguatkan. Sekarang lebih mudah lagi di dalam komsel, makanya saudara ikuti komsel. Mungkin pada saat Anda mulai mengikuti, Anda tidak merasa apa-apa. Lebih baik aku tidak pergi gereja, aku bisa tidur-tiduran di rumah, nonton televisi, baca si Jinkui, dan macam-macam. Mungkin 1, 2 kali, 3 kali sudah merasa, masih belum. Saya tidak dapat apa-apa. Hanya saya tidak yakin bahwa kalau Anda tidak dapat apa-apa. Tapi satu saat, Anda akan membutuhkan apa yang sudah dengar sekarang ini. Sebab firman Tuhan itu selalu disediakan oleh Tuhan untuk kita, ya. Bagaimana caranya orang itu bisa mempengaruhi saudara sehingga ada persekutuan satu dengan yang lain. Terutama ini untuk PKS, untuk konselor, untuk ya pelayan-pelayan, koordinator, ya, perlu ada persekutuan. Jangan ada permusuhan. Sudah berapa lama permusuhannya? Sudah 2 tahun Jadi agak merosot turun atau naik, wah tambah naik, gasnya tambah dinaikkan. Setelah itu sikap orang duniawi. Kita tidak pantas untuk melakukan hal itu karena kita punya Kristus. Kita punya darah yang sudah dicurahkan di atas kayu salib juta. Dan darah itu bukan darah yang biasa, darah yang kekal. Artinya tidak bisa lagi seperti kambing disembelih nanti besok lusa buat dosa, bawa kambing lagi, sembelih lagi seumur hidup. Mungkin dia sudah sembelih 1000 kambing atau lebih dari itu. Bukan. Tapi Yesus tidak perlu setiap kali disembelih dengan tanda kutip. Tidak. Sekali dia sudah menyerahkan diri dan mati dan dia serahkan darahnya cukup untuk selama-lamanya. Darah itu tetap berlaku sampai hari ini pun. Buktinya ada perjamuan suci. Ya. Saudara, nah, saya mau gambarkan ada seorang, mungkin saudara tahu bahwa dia orang Kristen dan orang Kristen. Coba saya kasih contoh, kamu sini, sama kamu. Ya, jangan takut-takut begitu. Nah, kamu di sana, kamu berdiri menghadap sini. Mana lebih tinggi? Kamu tinggi, ya. Kamu mundur, kamu maju. Ya, lihat sini, lihat dia. Maju sedikit. Kok repot ya? Oke. Ini namanya Randy. Siapa? Romi. Kamu apa? Johan. Romi versus Johan. Oke. Tadinya lihat melengos. Ini juga melengos itu tahu apa? Orang wanita paling pintar kalau begitu. Kalau orang laki, dia seorang yang baik. Siapa namamu tadi? Johan. Johan aja pemain bulu tangkis. Ya. Anak baik. Johan anak baik. Sekarang Romi anak baik juga. Apa itu amin terus? Minta pengakuan atau apa? Dia datang curhat. Kemudian Yohan berusaha untuk
memberikan kekuatan, jalan keluar, solusi, and so on, and so on. Nah, bagaimana caranya dia sebagai seorang yang bijak untuk membawa dia dalam persekutuan dengan Tuhan dan menolong dia sekaligus dalam hal apa saja yang dia ucapkan tadi. Caranya begini, si Yohanes ini melihat pada Romi ini sebagian ada hal-hal yang negatif. Ada titik kelemahan. Tapi dia juga melihat di bagian yang sebelah kiri ada titik kekuatan. Saya pikir demikian juga setiap manusia itu dia punya titik kekuatan, tapi dia juga punya titik kelemahan. Betul apa tidak? Di satu hal dia kuat, di hal yang lain dia tidak kuat. Di satu hal dia kuat, bisa sabar dan sebagainya. Tetapi di hal yang lain tidak kuat, kesombongan. Misalnya. Nah, dia saya tahu Romi ini anaknya sombong. Tapi ada titik kekuatan dia. Dia adalah anak yang penurut, mau nurut. Makanya ada Rominya di sini. Siapa kasih? Ya. Nah, kalau saya jadi dia atau kalau orang yang belum bijak jadi dia akan terus menyalahkan titik kelemahan. Kamu ini sih, kenapa kamu kok begini, kenapa kamu kok begitu, kenapa. Ini sudah lemah, ikuti saya, tambah lemah. Kenapa? Hantir terus dihantar. Kamu tuh mesti bertobat. Seberapa lama kamu tidak bertobat? Berobat tapi tidak bertobat. Singkam maji. Wah, dihantar. Tapi kalau sahabat yang berhikmat tidak demikian. Dia tahu ada titik kelemahan. Tapi segera dia menguatkan titik yang kuat itu. Bisa nangkap? Dia menguatkan apa yang menjadi titik kelemahannya, menjadi titik kekuatannya, ya. Dan dia memberikan nasihat sampai kekuatan itu pulih kembali. Betul? Sama orang tua juga kalau lihat anaknya ada dua bagian. Ada hal-hal yang baik, tapi juga ada titik-titik kelemahan daripada anak itu. Kalau orang tua terus menghantir kelemahannya, kamu bodoh, kamu cara dia tolong-tolong, kamu gini, kamu begitu, kamu gini, habis dia, putus asa. Papa saya aja ngomong begitu, apalagi saya sendiri, apalagi orang-orang yang lain. Kita menghancurkan rumah tangga kita sendiri dengan jalan kita tidak menguatkan titik yang kuat itu untuk bisa mengatasi titik yang kelemahan itu. Misalnya kelemahannya dia adalah narkoba, tapi saya percaya kamu tidak narkoba ya. Awas lu. Kamu disucikan jadi imam di sini, main di sini. Ini bukan alatnya yang suci, orang-orangnya yang disucikan. Ya, alat tuh ngikut saja. Ya, puji Tuhan. Jadi terus dikuatkan, terjadilah persekutuan. Nah, gereja yang berisi seperti begini, ini luar biasa. Ya, mustahil tidak ada barang mustahil. Kalau persekutuan itu adalah sesuatu yang mustahil, tidak ditulis di sini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu bisa jadi. Kalau enggak, hapus saja. Ya, sudah 2000 tahun yang lalu dihapus itu oleh Tuhan. Tapi sampai hari ini firman Tuhan itu ya dan amin, tidak terhapuskan dan tidak bisa dihapus. Dan siapapun mau menghapus kena hukuman Allah. Amin. Makanya sampai hari ini. Tetapi harus dengan kasih karunia kita bisa melakukan itu. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kasih karunia Allah. Ya. Itulah yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Bahwa Tuhan mau supaya kita saling menguatkan. Misalnya, dalam hal yang lain, ini A, ini B. Ya. A ini mengerti bahwa B ini ada ketakutan. Entah ketakutan masa depannya, ketakutan bagaimana kok belum dapat pacar sampai hari ini.
Ya nanti kalau sudah tua umur 60 baru punya anak, nggak bisa mungkin. Oh kalau Abraham bisa. Ya, ada ketakutan, ada rasa ketakutan. Si B, kamu B ya. A tahu ada titik lemah di sini. Tapi A juga tahu bahwa orang ini ada titik kekuatan di situ. Kekuatannya apa? Dia punya iman. Nah, dari dia tidak, wah kamu dasar, kamu kok begini, kamu tidak becus, kamu selalu negatifnya, negatif sampai sudah lebih minder lagi. Karena terus dihantir, terus dirusak, dilawan oleh si A. Tapi tidak, dalam persekutuan itu A ini justru menguatkan titik kekuatan yang namanya iman. Dia kuatkan terus, dia kasih firman terus tentang iman. Mintalah maka kamu akan diberikan. Gunung-gunung ini katakan tercampaklah ke laut, akan terjadi. Itu semua adalah ayat-ayat tentang iman. Nah itu hasilnya lebih bagus sekarang atau tadi? Sekarang. Bisa mati? Memang ada hal dari kami. Semua manusia masih belum sempurna. Betul? Ya, pendeta pun masih belum sempurna. Tapi kalau kita mau ditolong Tuhan, kita mau diubahkan oleh Tuhan, maka hal itu tidak mustahil. Itu bisa jadi. Amin. Tapi perlu kasih karu. Nanti saya akan jelaskan kasih karunia. Ya, misalnya dalam hal yang lain. Dia ini khawatir. Si B. Ya. Ngomong-ngomong, dia tahu kekhawatirannya ini, titik kelemahannya dia tahu. Tapi dia tidak mau terus di situ. Korek lagi, buka lagi, dan sebagainya. Dia tahu ada kelemahan, tapi ada kekuatan. Kekuatannya apa? Firman Allah ada di dalam dia. Dia seorang pengikut PA setia. Betul? Amin. Yang keras aminnya dong. Amin. Kayak anak perempuan aja ya. Permen. Saya dengar permen. Ya. Sampai di mana? Saya lupa tadi. Haleluya. Ya, dia memberitahu, kamu punya firman, kamu punya persekutuan, Roh Kudus, kamu sudah dipenuhkan Roh Kudus. Dua itu lebih dahsyat, lebih besar daripada kekhawatiran yang ada pada kamu. Maju terus, imanmu tambahkan terus dengan firman supaya kamu dikuatkan. Yang sini, yang titik kekuatan ini yang ditambahkan. Yang ini nggak usah. Kalau ini naik, otomatis yang kekhawatirannya akan hilang. Amin. Tanpa harus diusir, pergi. Kenapa? Dua ini musuh bebuyutan. Nggak mungkin khawatir dan iman, Roh Kudus dan firman Tuhan itu bisa bersatu. Tinggal dalam satu kamar hatinya dia. Tidak. Atau khawatir yang tinggal situ, ya Roh Kudus dan firman Tuhan keluar, atau Roh Kudus dan firman Tuhan masuk di dalamnya, khawatir yang keluar. Bisa nangkap? Jadi ada interaksi. Itu doa saya. Saya pikir-pikir Tuhan bagaimana, ini bagus, tetapi bagaimana caranya? Tuhan bilang, komsel itu harus di dalam komsel itu kamu akan saling menguatkan satu dengan yang lain, kata Tuhan. Ya Tuhan, betul. Saya sampaikan ini pesan kepada saudara-saudara. Ikutilah, saudara-saudara yang belum pernah ikut komsel, cari yang dekat, atau yang sudah pernah jadi PKS, belum punya komsel. Coba dibicarakan dengan saudara siapa, Hugeng atau siapa, ya, dengan daerah area itu. Nah, sehingga dengan demikian kita saling menguatkan. Persekutuan itu tidak terjadi hanya dengan duduk-duduk di kafe. Itu persekutuan sangat enteng. Tapi persekutuan sampai sekalipun yang satu itu jatuh di dalam jurang, dia akan tarik kembali, dia akan selamatkan dan tidak mati. Karena apa? Ada persekutuan. Ya. Sundar Singh jalan di Tibet, dingin itu atapnya dunia, itu disebut atapnya dunia. Ya. Sebab pegunungannya sudah 5.000, pegunungan Himalaya itu sudah ribuan, 8.000 meter. 8.000 meter, betul? Sebentar.
Sunarsing jalan sama-sama misioneri orang Amerika lewat gunung-gunung itu. Suatu waktu dia melihat ada orang mati, terkapar belum mati, hampir mati, kedinginan tak kuat. Sunarsing ajak misioneri orang bule ini, ayo mari kita bantu supaya dia jangan mati. Orang bule sedang nasib saya aja nanti 1 kilometer dari sini saya belum tahu saya masih bisa hidup atau tidak. Kok saya bisa mau menolongi orang lain? Menolongi diriku sendiri aku belum sadar, belum tahu bisa atau tidak, survive atau tidak. Sorry ya, gak bisa aku. Oke, Sunarsing tidak marah, ya, tetapi dia dekati, dia angkat. Setelah ngangkat satu orang, apalagi orang India itu tinggi-tinggi, ya, beratnya bukan main. Tapi Sunarsing dia angkat, dia jalan kayak orang pikul salib. Saudara, apa yang terjadi setelah dia berjalan kurang lebih 500 meter, dia temukan misioneri tadi itu, tapi tidak di dalam doa dan sebagainya, terlentang di atas jalanan dan mati. Dia, wah, sudah tidak ada nafas. Mestinya Sunarsing yang mati, kalau dia juga tolak, betul? Kenapa Sunarsing? Dengan menolong orang, dia sendiri tertolong. Dengan menolong orang, dia sendiri mendapatkan kembali nyawanya. Yang mestinya nyawanya dia seperti bule itu, orang bule tadi, mati. Dia tidak mau menolong orang lain, maka dia sendiri kehilangan nyawa. Dengar baik-baik ini, penting sekali untuk kita. Ya, banyak orang Kristen pikir kalau saya tolong orang itu saya sendiri bangkrut, saya sendiri begini, begitu dan sebagainya. Tidak. Alkitab berkata lain, mengajar tidak sama dengan dunia. Dengan menolong orang lain, kita sendiri ditolong oleh Tuhan. Adapun kita ditolong oleh Tuhan itu urusannya Tuhan dan kita. Tapi urusannya kita adalah kita tolong orang itu. Nah, banyak orang bilang kalau saya tolong orang itu ya saya sendiri mati. Tidak benar. Saudara, salibnya Tuhan itu luar biasa. Amin. Darahnya Yesus itu luar biasa. Pada waktu Sunarsing tidak mati sebab dia jalan ngos-ngosan naik ya sambil memikul ya, dan kemudian Sunarsing jadi panas lagi dan dia angkat itu, akhirnya dia hidup. Karena manusia perlu panas pada saat-saat seperti begitu. Nah, jadi saudara, jangan kita berpikir seperti orang dunia. Pikiran negatif, pikirkanlah pikiran yang positif. Ya. Nah, hal yang lain, dia menemukan si A ini, misalnya dia A, ya si A ini tidak berdaya. Dia tahu ada segi yang satu tidak berdaya, putus asa. Tapi dia lihat ada titik kekuatan di dalam dia. Apa itu? Kemungkinan-kemungkinan, hal-hal yang mustahil. Dan kemampuan-kemampuannya dia, hatinya dia yang mau dekat dengan Tuhan. Itu sekarang dia dikasih nasihat sampai jadi lebih kuat. Dan paling kuat sehingga ketidakberdayaannya tersingkir. Dan dia menjadi pemenang dan sama-sama jadi pemenang. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Beda atau tidak? Hidup dalam persekutuan dan sendiri menyendiri tidak punya apa-apa. Beda. Kalau saudara tidak mau melakukan ini, bagus. Itu berarti saudara kita ini kembali kepada zaman Kisah Rasul 2. Orang-orang percaya hidup berkumpul bersatu bersama. Ya, kalau kita mau kembali kepada 2000 tahun yang lalu, maka kita mesti membaca Kisah Segala Rasul. Ini sangat penting sekali untuk kita mengerti, ya, dan kita mempunyai jiwa untuk memimpin, melayani, ya. Ya, saya sudah katakan tadi, contohnya adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus didatangi oleh Andreas dan Petrus, namanya Simon. Kemudian Andreas bilang, ini Tuhan saya punya kakak. Dia juga seorang nelayan. Oh ya, siapa namamu? Kefas dan Petrus. Betul? Kefas. Siapa yang bawa Alkitab? Angkat tangan. Angkat Alkitab. Ya, betul. Sudah dibaca. Ya. Nah,
Namanya dia belum Petrus, namanya dia baru Kefas. Ya saya tidak tahu artinya apa itu Kefas. Ya. Nah, ketika Yesus didatangi oleh Petrus alias Kefas, langsung nomor satu yang Tuhan Yesus rubah apa? Namanya. Kamu bukan lagi Simon mulai sekarang. Simon itu seperti gandum yang goyang-goyang. Ya, mayang gandum yang goyang-goyang. Kena angin sini, goyang, kena angin situ, goyang. Kamu mulai saat ini adalah Petrus. Dari kata Petra, Petros, nah Petrus. Ya. Kamu disebut Petrus artinya apa? Batu karang. Nah mungkin ada orang, Anda bilang, Tuhan apa nggak terlalu keburu ini? Ini saya kenal baik kakak saya ini, emosional dan tukang berkelahi dan tukang marah dan sebagainya. Ya, dan mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, otaknya sendiri dan sebagainya. Ya, Tuhan tahu bahwa nanti dia akan dirobat 3,5 tahun lagi. Pada waktu Roh Suci turun atas 120 murid di atas kamar loteng Yerusalem. Tapi mengapa Tuhan hari itu sudah merubah, sedangkan karakternya belum berubah? 3,5 tahun penuh dengan keangkuhannya Petrus. Sampai satu kali Tuhan bilang kepada Petrus, bukan Petrus, hei Petrus kamu pergi ke belakangku. Hei setan kamu pergi ke belakangku. Ya, mungkin kalau saya jadi Tuhan Yesus itu saat jengkel mungkin, tapi Tuhan tidak bisa jengkel, saudara ya. Nah, saudara, artinya begini ya, ada segi negatifnya Petrus, ada segi positifnya, betul? Nah, Tuhan Yesus tahu segi negatifnya, tapi Tuhan tidak mau memperbesar, mempertajam, ya kamu tuh bodoh, ya seperti anak sama bapak, kamu tuh bodoh, kamu tuh bukan anak papa. Nanti lihat rapornya, merah lagi. Sudah di-finish seperti itu. Selalu yang segi negatif. Selalu. Ya, anak itu tidak bakal berubah dia. Kalau bukan Tuhan yang memberi kemurahan kepada kita. Nah ini juga, kalau saya, saudara jadi Tuhan Yesus, wah saya hantam dia lebih dulu, saya sikat dia habis-habisan. Saya tegur dia, supaya dia bertobat hari ini, sebab namamu hari ini. Enggak. Kalau begitu apakah Tuhan itu main-main dengan karakter yang belum dirubah? Tidak. Tuhan tahu timingnya dia kapan. Amin. Dia tahu waktunya Bapak dan waktunya dia itu sama. Tidak sama dengan waktunya kita. Amin. Kok cuma satu yang bilang amin? Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, marilah. Ya, sekalipun Simon masih jatuh bangun, tetapi pada hari Pentakosta dia luar biasa. Bukan cuma dia dipakai, dia dipenuhi Roh Kudus, tapi dia dipakai jadi pengkhotbah. Padahal tidak pernah khotbah mungkin dia. Jadi pengkhotbah dengan segala kesederhanaannya. Dan pada saat itu juga, hari itu juga 300 jiwa bertobat. Amin. Kok amin? 3.000 luar biasa. Katakan sama-sama, 3.000. Kurang keras, 3.000. 3.000. Mau diapakan tuh sekarang 3.000? Wah luar biasa, kebangunan rohani dahsyat. Melalui seorang pengkhotbah yang tidak tahu khotbah. Banyak gereja diberkati sekarang di seluruh dunia ini. Yang pendetanya sendiri tidak bisa bagus khotbahnya. Bisa mengerti saudara? Supaya jangan manusia yang dipuji, Allah yang dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jangan terus melihat segi negatifnya orang. Kalau Anda mau maju, mari kita mau melihat segi positifnya saja. Amin. Nah, saya mau berikan contoh terakhir, Gideon. Mari silakan buka Hakim-Hakim 6 ayat 12. Hakim-Hakim sesudah Yosua. 6 ayat 12. Ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, ya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sekian. Tuhan menyertai engkau, ya prajurit yang gagah berani. Betul?
Salah. Ya, engkau pahlawan. Tuhan menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah. Tahukah yang menyapa ini adalah Tuhan sendiri? Apakah Tuhan tidak tahu keadaan Gideon saat itu? Tahu. Bagaimana keadaannya dia? Coba kita membaca ayat 13. Pasal yang sama. Jawab Gideon kepadanya, ya. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, ya. Mengapa semuanya ini menimpa kami? Ya, seperti dia, rasanya dia komplain ya, keadaannya yang susah pada waktu itu karena Israel dikuasai oleh bangsa lain. Jadi luar biasa penganiayaan pada saat-saat seperti itu. Ya, terus? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ya, Gideon tidak bermaksud berbantah-bantah dengan Tuhan. Di mana Tuhan? Dengan kecongkakan misalnya begitu, tidak. Dia bertanya tuh sebab dia mungkin tidak mengerti mengapa kami bisa mengalami seperti ini. Padahal mestinya Gideon juga sudah mengerti karena dosa. Karena orang Israel menyembah kepada berhala-berhala. Orang Israel meninggalkan jalannya Tuhan. Dan sekarang Tuhan serahkan mereka kepada bangsa lain untuk dihancurkan. Untuk ditawan. Untuk dijajah. Bukan karena Allahnya Israel itu tidak sanggup melepaskan umat Israel daripada tawanan raja-raja pada saat itu. Tapi karena Allah izinkan umat Israel ini dengan mulut nabi demi nabi datang memberitahu supaya bertobat, tetapi mereka tidak mau dengar itu. Dan yang terakhir bukan mulut, bukan suara pesan firman Tuhan yang enak sekalipun tajam, saya didamprat oleh firman Tuhan sekalipun begitu tajam, itu masih enak. Sekarang Tuhan tidak bawa firman, tidak bawa nabi-nabi. Yang dia bawa adalah bangsa lain datang perang menyerbu. Israel banyak kalah, banyak mati, jadi miskin, emas perak diambil semuanya, habis-habisan. Begitulah orang yang meninggalkan Tuhan. Bisakah kita menang melawan Tuhan? Lebih baik kita berdamai kepada Dia dan minta ampun kepada Dia. Kalau rumah tangga saudara kacau, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya minta ampun, saya mesti menjadi teladan. Dan mulai hari ini saya oleh kasih karunia-Mu, saya mau jadi teladan Tuhan. Saya mau dibentuk oleh Tuhan. Saya mau dibaharui oleh Tuhan. Dan tidak ada barang yang mustahil. Semua bisa jadi bagi orang yang percaya. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Coba terus baca. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Ya, memang Tuhan menuntut mereka dari Mesir. Tetapi Tetapi sekarang Tuhan membuang kami. Bukan membuang kami, tetapi menyerahkan kepada musuh untuk dijajah, untuk dianiaya karena dosamu sendiri, hai Israel. Terus? Dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ya, saudara mau pilih yang mana? Orang Israel tidak dijajah, tapi hidup dalam dosa terus. Mati masuk neraka, mati masuk neraka, semua mati masuk neraka. Atau sekarang dijajah. Penderitaan tubuh itu membuat orang berhenti berbuat dosa. Dia tidak lagi pergi ke berhala-berhala. Ya, dan sekarang dalam keadaan dijajah, dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada berhala ini, berhala itu, berhala macam-macam. Dari atas sampai bawah, kiri sampai kanan. Tidak ada satu berhala yang bisa menolong mereka. Sekarang mereka berseru kembali kepada Tuhan mereka. Dan Tuhan menjawab kepada mereka melalui Gideon. Saudara, jadi sebenarnya tidak ada orang Kristen itu yang susah. Yang dibuat sendiri itu banyak, susah dibuat sendiri. Tapi Tuhan mau supaya kita cepat-cepat kita bertobat. Ya, tadi angka 66 itu saya cuma bisa memberi nasihat kepada saudara, cepat bertobat, cepat sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Jangan lama-lama, jangan tunggu-tunggu, aduh nanti dulu saya masih mau ini itu dan sebagainya. Waktunya, yang saya takutkan adalah begini, kalau nanti antikris tiba-tiba sudah muncul dan banyak orang Kristen pikir kok begini cepat. Jangan mengatakan begitu sebab waktu ini waktunya Allah yang berlaku, bukan waktunya saudara dan saya. Kalau waktu kita sekarang jam berapa? Jam 7:30 lebih 10. Ya, ini waktunya kita, tapi Tuhan berkarya sesuai dengan kitab Wahyu dengan waktunya Dia. Jadi kita yang mesti menyesuaikan dengan waktunya Dia, bukan Dia yang mesti menyesuaikan dengan arloji kita. Bisa nangkap? Ya.
Nah, jangan sampai, saya sudah seringkali memberikan nasihat kepada jemaat, jangan menjadi seperti anak dara yang bodoh. Dulu saya dikhotbahi waktu masih sekolah minggu, mereka tidak bisa masuk karena mereka tidak punya lampu, persediaan lampu, minyak, tidak ada. Tapi ketika saya baca beberapa waktu yang lalu, mereka berhasil membeli minyak, tetapi ketika mereka pulang pergi untuk masuk dalam pesta, pintunya tertutup, tidak bisa dibuka lagi, karena orang yang di dalam tidak bisa keluar, dan yang di luar tidak bisa masuk. Termasuk 5 anak dara yang bodoh, yang punya minyak. Saya punya minyak ini loh, saya cari setengah mati, pergi KKR sini, KKR itu. Makanya jangan jadi orang Kristen KKR. Nanti kalau KKR-nya berhenti, pulang, Anda juga apinya berhenti lagi. Tunggu KKR yang lain lagi. Lah kalau Tuhan Yesus yang datang, terlambat semua. Jadi jangan kita bermain-main dengan waktunya Tuhan. Masalahnya bukan Tuhan tidak boleh kita bertobat pada waktu kita sudah mati. Masalahnya adalah kita mau bertobat pada waktu yang tidak tepat dan bukan waktunya untuk bertobat. Kalau orang itu bilang, ya saya mau bertobat sekarang Tuhan. Ini kan masih di Firdaus, belum sampai surga. Firdaus, saya mau bertobat di sini. Terlambat. Bertobatnya tidak salah, waktunya yang salah. Mengapa kamu bisa mau bertobat sekarang di sini, di Firdaus? Tidak ada orang bertobat di Firdaus. Yang sudah bertobat masuk, yang tidak bertobat tidak bisa masuk. Mengapa kamu mau bertobat sekarang? Karena kamu main-main dengan waktunya aku ketika kamu masih hidup di atas muka bumi, di kota Makassar, di gereja Petra, pendeta Paulus Yedidia, dan sebagainya. Saudara, takut? Saya takut, tapi bukan takut kepada manusia. Takut kepada Tuhan itu awal dari segala hikmat. Jangan saudara pikir, itu pendeta Paulus yang khotbah, biarlah dia berkhotbah semaunya dia. Ya, pokoknya saya diberkati. Hari ini saya naik motor baru, besok saya naik truk baru. Jangan diukur dengan perkara duniawi. Keselamatan itu tidak bisa diganti dengan hal-hal duniawi. Percaya? Ya. Masih kurang satu lagi ayat 15. Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, ya. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Ya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Tuhan Yesus tidak mau berdebat dengan Gideon. Gideon ayat 15 ini masih bernegosiasi lagi. Tawar-menawar, saya ini paling kecil Tuhan. Terus saya ini paling muda Tuhan dalam keluargaku. Tuhan tidak berkata, mana akte kelahirannya kamu? Saya mau baca sini. Oh tidak. Tapi Yesus jawab apa? Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Amin. Kalau mereka kembali kepada Tuhan, mereka jadi kuat kembali. Rumah tangganya jadi kuat kembali. Ibadahnya jadi kuat kembali. Bisnisnya jadi kuat kembali. Amin. Ya masa bisnisnya enggak, semuanya dikuatkan sama Tuhan kecuali bisnisnya enggak karu-karuan. Ya tetap dibiarkan saja. Kalau Tuhan menyelesaikan, semua bidang diselesaikan dalam hidup kita. Amin. Bukan 1 atau 9 bidang, satu ini tidak. Seolah-olah Tuhan itu dibatasi. Tuhan tidak terbatas. Ya, saudara mau dipakai Tuhan seperti Gideon. Gideon dikatakan begini, siapa? Tuhan menyertai engkau. Ayat 12. Tuhan kiranya menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon disebut apa? Ya, sudah perhatikan, pada Gideon itu ada urapan pahlawan, bukan sembarang urapan. Urapan pahlawan. Katakan di kiri kanan, urapan. Ya, urapan pahlawan. Saudara, kalau kita itu diperintahkan oleh Tuhan melakukan sesuatu, selalu disertai urapan. Urapan khusus untuk apa? Apa tugasnya dia disuruh sama Tuhan? Kalau dia ditugaskan untuk masuk dalam lubang, ya urapan khusus untuk masuk lubang dan tidak mati di situ. Saudara tahu,
Mengapa Abraham taat? Kejadian 22. Abraham, bawa anakmu, perjanjian itu sembelih nanti di atas Bukit Moria. Besok langsung dia berangkat. Apa sebabnya? Begitu cepat sekali dia taat. Karena dia sedang berburu waktu dengan waktunya Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, ya, dia taat karena dia mendapatkan urapan ketaatan atau kasih karunia untuk bisa taat. Yang kalau orang lain gak bisa. Pantasan. Kenapa? Karena dia tidak menerima kasih karunia untuk menyembelih atau untuk mengorbankan putra tunggalnya. Tapi Abraham mendapat itu dan Abraham melakukan dengan luar biasa. Ya, setiap saudara melayani Tuhan ada urapan khusus. Sekolah minggu, sekarang bukan sekolah minggu, apa? Gereja anak, ada urapan khusus. Ada urapan khusus. Saudara melayani di sini jangan main-main. Ada urapan khusus. Sebab kalau sudah urapan itu antara pemain dengan Tuhan yang bertanggung jawab, bukan melalui siapa-siapa lagi. Saya di sini menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Saya tidak bisa menyampaikan itu kalau tanpa urapan khusus dari Tuhan. Mengapa Daniel bisa dimasukkan di dalam lubang singa? Karena ketika Daniel mau dimasukkan, Tuhan memberikan dia urapan khusus. Khusus untuk apa? Untuk menutup mulut singa. Tidak ada satu malam itu yang angop ya. Tidak ada. Semua tutup mulut. Luar biasa. Karena apa? Ada urapan khusus untuk menutup mulut-mulut singa. Apa? Mulut-mulut orang yang jahil. Orang-orang yang memfitnah kita. Orang-orang yang memusuhi tanpa sebab. Ada kasih karunia. Bukan hanya urapan. Kasih karunia untuk kita. Daniel masuk di dalam lubang dan tidak cedera sedikit pun, ya, seperti di garis korek sama kucing, tidak. Besoknya keluar komplit, tidak ada sehelai rambut putus. Wah, diperiksa, dihitung sama komputer, wah kurang satu deh. Tidak, ya, luar biasa, saudara. Mengapa Daud bisa merobek mulut singa? Tadi Daniel menutup mulut singa. Tidak pakai tangan dia cuma diam aja. Tapi sekarang Daud punya kesaksian. Dia merobek singa itu. Mulutnya singa. Kenapa? Karena Daud mendapat urapan untuk khusus merobek mulut singa. Betul? Kalau dia pakai urapannya Daniel, tidak cocok. Daniel menutup mulut singa. Kalau Daniel mau pakai urapannya Daud, juga tidak cocok. Tidak kena. Karena Daud merobek, Daniel tidak merobek. Bisa mengerti, saudara? Itu berarti Tuhan itu menghargai tiap pelayanan sampai pun cuma melayani jalan kolekte, choir, ya, dan sebagainya. Pelayan, saudara, pelayan ini mesti jadi contoh, jadi teladan, ya, sebab saudara Tuhan mau pakai saudara semuanya, ya. Bukan hanya Daniel diberikan kasih karunia untuk menutup mulut singa. SMA juga, Sadrah, Mesah, Abednego. Diberi kasih karunia untuk melalui api. Kalau punya anak, kasih nama SMA. Bagus. Ya, tetapi saya tidak ajarkan itu ya. Ya. Mengapa dia SMA bisa jalan di atas api? Karena dia mendapatkan urapan untuk bisa melalui api dan tidak terbakar. Kenapa? Ada kata Toandi yang pergi ke situ, terbakar dia. Nomor satu yang terbakar adalah rambutnya. Tapi kalau Daniel tidak. Kenapa? Kalau SMA tidak. Kenapa? Sudah dikasih urapan khusus. Saudara yang mau disembelih, dianiaya demi nama Tuhan dan kemudian mati. Ada orang yang mau rela mati di sini disembelih? Tidak ada. Tapi kalau saudara dapat kasih karunia itu, saudara akan bisa memuliakan Tuhan. Tapi saya tidak anjurkan saudara pakai medali di sini. Kenapa? Medali untuk dianiaya sampai mati. Tidak. Kalau bisa tidak mati sampai Tuhan datang. Ya. Yang satu melalui api, yang lain menurunkan api. Siapa? Elia. Mengapa Elia bisa menurunkan api dari sorga? Kilat yang luar biasa. Lebih dahsyat daripada api. Itulah kilat yang luar biasa. Karena dia dilengkapi dengan
kasih karunia dan urapan khusus untuk menurunkan api dari sorga. Saudara, Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Marilah kita mau bersekutu satu dengan yang lain. Ya, tidak ada sentimen satu dengan yang lain, tidak ada kepahitan, tetapi ada kedamaian. Kedamaian itu sangat penting sekali. Sebab saudara, sebelum saudara menerima kasih karunia Allah, menerima urapan pahlawan, saudara harus menerima roh kerukunan, kesatuan ini lebih dulu, persekutuan ini lebih dulu. Mari kita bangkit berdiri semua.